Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih di Islam itu indah. Tepuk tangannya lagi dong. Semangat lagi untuk belajar. Tema kita masih sama, satu kebaikan, sejuta manfaat. Langsung aja mau nanya lagi sama Ustadz Syam. Iya. Ustadz Syam benar gak nih kalau kita berbagi kebaikan itu akan membuat hati menjadi damai. Oh kitanya yang damai. Kitanya yang damai. Siap. Bukannya malah gelisah abis ngeluarin uang gitu. Silakan Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Pak Kiai, Mas Ahib, Mas Soni, Ustadz Ahmad Khan, jamaah di studio serta jamaah di rumah. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun aw ja'ukum hasirat suduruhum حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. Benarkah seseorang yang senantiasa bersedekah ataupun berbagi akan menjadikan dirinya, hatinya menjadi lapang? Maka Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari pernah menceritakan dan memberikan perumpamaan yang begitu indah kepada kita semua tentang orang pelit dan juga orang yang senantiasa berbagi. Orang yang pelit dan orang yang senantiasa berbagi itu bagaikan sama-sama mengenakan baju besi. Orang yang pelit maka seperti orang yang mengenakan baju besi yang sempit sehingga menghempit dirinya. Ada nggak ibu-ibu di sini yang bajunya sempit? Wah, itu pengaruh faktor apa Bu? Orang yang pelit dan orang-orang yang gemar bersedekah berbagi seperti orang yang sama-sama mengenakan pakaian besi. Cuma bedanya orang yang pelit itu bajunya sempit. Orang yang senang berbagi bagaikan dia melapangkan, melonggarkan daripada baju besinya. Sehingga tiada beban rasa di dalam kulitnya ataupun pada tubuhnya. Ada orang Bu pakai baju sempit tapi nggak bisa digerakin lagi sehingga sempit rasa badannya. Begitulah orang-orang yang menahan hartanya. Tapi ada orang-orang yang senantiasa dia punya baju pas di tubuhnya. Bahkan dia bisa untuk melonggarkan daripada baju tersebut. Dia bisa melepaskan daripada baju tersebut. Maka itulah orang-orang yang senantiasa berbagi ataupun bersedekah. Tentu ada kelapangan hati, ada kedamaian hati, ada kelegaan dalam hati ketika seseorang yang berbaju sempit tadi dia lepaskan daripada pakaian tersebut, sama seperti orang yang senantiasa bersedekah kepada orang lain. Maka dikatakan ketika harta itu ada pada dirimu maka engkau yang menjaga harta tersebut. Tapi ketika harta tersebut engkau berikan kepada orang lain dengan jalan membantu orang lain, maka pada saat itu pula harta itu akan berbicara. Dahulu engkau yang menjagaku, hari ini aku yang menjagamu. Orang kalau bawa hartanya pasti senantiasa dia jagain hartanya. Ibu-ibu yang ada emas di dalam tasnya pasti takut dia taruh di mana-mana. Kenapa? Ada hartanya dia yang jagain. Tapi setelah emas itu dikasih ke Mas Soni gitu ya. Dikasih ke kita ya Mas Soni. Tiba-tiba dia udah lega. Kenapa? Oh udah bener. Harta itu sekarang yang menjaganya. Bukan dia yang menjaga harta tersebut. Jadi mau lega gak? Sini kasih saya sekarang. Gak apa-apa. Biar lega. Siap. Di sini pada pakai baju besi semua. Kenapa? Duduk tegak gitu. Oh enggak, berarti sempit dong bajunya. Enggak ya. Itu kedinginan. Oh itu kedinginan. Terima kasih Ustaz Syam. Tepuk tangan untuk guru-guru kita.
Oh kedinginan ternyata ya. Kalau gitu bagus, udah tepuk tangan biar gak kedinginan gerak badannya ya. Masya Allah, tabarakallah. Yuk jamaah, sekarang kita masuk yuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang, Aib dulu deh. Aib, aku kasih kesempatan pertama lagi nih untuk nanya. Mau nanya sama siapa? Mau nanya sama Ustadz Khan. Ustadz Ahmad Khan, boleh, Ustadz, boleh. silakan. Silakan, mau nanya apa? Silakan Ustadz Ahmad Khan, boleh berdiri. Siap. Aib coba Oke. berdiri biar gak ngantuk juga. Mau nanya apa? Gimana nih Ustadz, kalau kita sudah ikhlas untuk Ya. sedekah, Betul. tapi ternyata orang itu memandang sebelah mata karena kita menuangkan dalam konten. Iya. Seperti itu, bagaimana Ustadz pandangan antum? Masya Oh, Allah. jadi ngeliatnya gini doang yuk. Sebelah mata. Sebelah mata, iya. Gitu. Mau dijawab Ustadz Ahmad Ya, kan? Silakan izin. Ustadz. Pak Makasih Kiai, Aib. Guru, izin. Silakan duduk. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi satu fenomena yang marak terjadi di zaman sekarang ketika ada orang berbuat kebaikan seperti bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian dituangkan di dalam media sosial. Lalu ada orang yang memandang sebelah mata. Lalu bagaimana sikap kita terhadap hal tersebut? Maka perlu kita ketahui bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan pasti ada orang yang suka dan ada yang tidak suka. Maka kalau hal ini terjadi, maka kita harus melihat dari dua perspektif. Satu sisi daripada sisi orang yang melakukan kebaikan, lalu dia tuangkan ke media sosial dengan konten, dan satu sisi dari orang yang melihat postingan tersebut. Kita bahas yang pertama. Ketika orang berbuat kebaikan, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dituangkan ke media sosial seperti di zaman sekarang banyak diupload ke media sosial ketika bersedekah kepada pedagang, kepada fakir miskin, kepada pemulung dan lain sebagainya, lalu kemudian diposting di media sosial mereka, maka kalau di dalam sisi pandangan mereka ini yang harus dilakukan yang pertama perbaiki niat. Perbaiki niat. Jangan sampai salah niat. Kenapa? Karena kata baginda Rasul Nabi Muhammad, ta'alamu niat fa innaha ablagul amal. Belajarlah kalian ilmu niat. Jangan sampai salah niat karena niat itulah yang akan menyampaikan ibadah seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terkontaminasi dengan riya, yaitu ibadah pengen dilihat orang, ibadah pengen dipandang orang, ibadah ingin mengharapkan dunia, ibadah ingin mengharapkan popularitas. Karena kadang-kadang hal-hal seperti ini itu tipis banget di hati kita. Kita bilang ikhlas tapi ternyata bisa jadi di dalam hati kita ketika kita bersedekah awalnya ikhlas tapi di tengah perjalanan karena dipuji orang, banyak followersnya, lalu kemudian kita bertambah dikenal, akhirnya kita lupa, akhirnya mengharapkan sesuatu daripada dunia dan ini yang Allah katakan merusak amal ibadah kita. Makanya perbaiki niat yang pertama. Lalu dari sisi orang yang bersedekah dan dikontenin, yang kedua yang harus diperhatikan, ketika dia sudah perbaiki niatnya, maka jadikan di dalam niatnya itu semata-mata untuk memotivasi orang lain juga melakukan kebaikan. Maka mendapatkan pahala orang yang sedekah dan juga mengajak kepada kebaikan. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad, mandala alal khair kafailihi, orang yang mengajak menunjukkan orang lain untuk melakukan kebaikan, maka mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang mengajaknya. Ya, seperti orang yang melakukannya juga mendapatkan pahala. Nah, sekarang yang kedua dari pandangan orang yang melihat. Maka kalau kita jadi orang yang melihat postingan orang, kita nggak boleh buruk sangka. Jadi orang yang baik sangka. Bisa jadi dia memang mengonten apa yang dia lakukan itu tujuannya buat motivasi orang. Betul. Nggak ada riak di dalamnya. Ya. Jangan malah kita ngotorin hati kita dengan buruk sangka dengan kebaikan Orang. orang. Mendingan kita baik sangka, di situ ada pahalanya, ada kebaikannya. Ya. Dan kita contoh kebaikan orang yang dikontenin tadi. Oh, gitu. Dan buat orang yang konten, kalau dua tadi udah dikerjain, jangan peduliin omongan manusia. Karena kita nggak bisa cari ridhonya manusia. Mustahil, tapi yang kita cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Jangan sampai kita malah udah ngejelek-jelekin orang, sedekah enggak, dosa iya gitu ya. Udah Nah, nggak jelek-jelek. sedekah, terang-terangan jelek-jelekin orang, double Aduh, dosanya. Double dosanya. Terima kasih Ustadz Ahmad Khan, tepuk tangan lagi untuk Aib yang sudah bertanya. Makasih ya. sudah Terima kasih, bertanya ya. Ustaz. Terima Bagus banget pertanyaannya. Jadi semangat untuk mensiarkan kebaikan buat semua. Udah selesai Bu tepuk tangannya. Yang lain udah selesai Bu masukin sendiri. Emang saya burung dara ditepokin terus. Bu, senyumnya manis banget Bu. Banyak masalah nggak Bu? Oh nggak ada. Nggak ada ya? Nanya boleh ya Bu? Boleh. Berdiri dong Bu, namanya siapa, dari mana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusiati dari Majelis Taklim Fatayat NU Ranting Bongkok, Kecamatan Kramat, Tegal. Tepuk tangan untuk Ibu Rusiati. Masya Allah. Mau Tanya nanya apa? dong Ustadz. Iya. Saya mau bertanya pada Ustadz Pak Kiai. Ustadz Pak Kiai itu. Ustadz Pak Kiai. Oh salah ya, harusnya Pak Kiai saja. Pak Kiai, saya mau bertanya, Ya. apakah orang yang selalu membantu, kemudian pada saat dia kesusahan, mengharap bantuan balik dari orang lain, karena merasa selalu membantu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bertanya. Silakan duduk, Pak Kiai. Masya Allah. Silakan mohon Baik. jawabannya Pak Kiai. Baik Kak Sony, Pak Kiai Syam, juga Ustadz Kiai Ahmad Kan dan Mas Ahib, ibu-ibu sehat semua ya. Pemirsa Indonesia, bahwa orang yang sodakoh tadi yang dikatakan gemar berbuat kebaikan itu kan investasi akhirat. Sodakoh jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang saleh. Dan orang yang sedekah itu seharusnya sih tidak perlu mengharapkan kembalian. Sebetulnya ada kata yang saya bilang tadi, give the best and the best will come back to you. Jadi take and give, memberi dan menerima. Give and give, memberi dan memberi. Loh pahalanya kan Allah mengatakan bahwa in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan, amin dong. Amin. Dan kebaikan itu kembali ke dirimu, amin juga. Amin. Bila kamu berbuat kejahatan, kejahatan itu juga kembali ke dirimu. Amin. Nanti kalau orang-orang yang rugi, kemudian dia menyesal, kan Ustadz Ahmad kan pernah ngomong dalam sebuah statement ayatnya. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik faulaika humul khasirun. Jadi wahai orang-orang yang beriman, pemirsa Indonesia, bahwa kamu jangan lalai akan harta-hartamu dan anak-anakmu untuk ingat kepada Allah. Betul tidak? Kalau dia wa may yaf'al dzalik faulaika humul khasirun. Kalau dia masih melakukan hal itu juga, ternyata dia orang-orang yang rugi. Kita nggak mau pas ada kematian datang baru dia taubat, baru dia sadar. Kan Allah udah bilang wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ya Allah. Kan Allah bilang infakkan harta yang sudah Allah berikan kepadamu. Infakkan sebelum perkara kematian datang. Nanti merinding saya merinding nih. Kalau ya Allah, ibu yakin gak bakal meninggal semua? Yakin gak? Kita kan gak tahu. Mungkin malaikat Israel sudah nunggu di rumah kita masing-masing, betul nggak? Betul nggak? Nanti kalau malaikat Israel datang, ibu-ibu ngomongin di pojok, kita jangan pulang, kita nginep aja di sini semua. Biar gak ketemu. Disamperin. Jadi kalau orang yang sudah, maaf nih, dia itu berkata kepada Allah, kematian datang, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ya Allah, lambatkan kematianku ini. Kalau engkau lambatkan kematianku ini, aku berjanji ya Allah. Satu janjiku adalah fa'asadaqah. Maka aku akan bersedekah. Yang kedua, wa aku minas sholihin. Dan aku akan jadi orang-orang yang soleh. Tapi apa jawab Allah Kak Sony? Walayu akhirullah nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'mal. Enggak bakal Allah melambatkan kematian seorang apabila ajal telah tiba di hadapannya. La sorfan wala adlan. Enggak ada negosiasi, enggak ada bergening. Maaf, kontrakan dunia sudah habis. Allah. Sedekah. Berarti nggak usah pernah takut ya, apa yang kita kasih kebaikan datang lagi ke kita. Iya, Masya Allah. otomatis. Otomatis. Ah. Terima kasih Pak Kiai Amin, untuk penjelasannya, amin, amin. Masya Iya, Allah. Kak Sony. Silakan duduk Pak Siap. Kiai.
Ibu terima kasih sudah bertanya ya. Jadi jangan pernah takut untuk kekurangan ketika kita ngasih ya. Yuk semuanya kita patungan yuk buat ibu yuk. Jangan gitu dong. Enggak. Kalau mau patungan ada tempatnya. Apa? Di mana? Emang ada nih. Saya Apa? kasih tahu nih buat seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. CT Arsa Foundation terus berupaya memutus mata rantai kemiskinan. Melalui apa? Melalui pendidikan yang berkualitas dan juga kesehatan yang optimal. Maka dari itu kami mengajak siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah terbaik bisa dengan men-scan QRIS. Ya, QRIS ya, CT Arsa Foundation yang ada di bawah ini. Jadi bisa di situ ya. Sedekah sekarang gampang, gak mesti dengan cash, bisa dengan scan QRIS udah bisa sedekah. Tunggu apa lagi kalau gitu jamaah ya. Langsung ya. Dan jangan kemana-mana tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.